KK 150, harga akte kelahiran 150, 300 kalau nggak salah. 300.000. Nah, ngerinya ditanya nih pelaku-pelakunya. Ini uang kemana? Retribusi sampah. Di LHP pun muncul, silakan cek tahun 2020. Perumahannya. Kerugian negara itu sampai 900 sekian juta lah ya. Jadi retribusi ini tidak masuk kepada kas daerah dari pungutan retribusi sampah. Kepada siapa? Nah ini pertanyaannya. Terakhirnya kepada siapa yang memegang uang itu? 900 juta itu kalau dikumpulkan banyak kalau di meja. Artinya ada oknum juga. Pertanyaannya diproses tidak? Tidak. Termasuk di distrik. Anggaran apa? Bajnas kering. Anggaran Bajnas yang dipotong dari penghasilan semua PNS ditarik, diambil, dikumpulkan yang seharusnya itu menjadi pahala setelah dibagikan, tetapi karena tidak menjadi pahala karena dimakan sendiri. Persoalan apa yang dilakukan? Beliau hanya makan siang setengah jam dengan Pak Bupati dan akhirnya pulang lagi. Ini ada 3 hal yang akan kita usung di dalam pergerakan. Pertama adalah gerakan politik, adalah mendesak kepada DPRD Garut untuk membuat pansus angket. Ini yang pertama. Artinya data-data yang saudara kumpulkan harus berkaitan dengan kebijakan daripada pemerintah yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan masyarakat Garut. Itu khusus dikonsentrasikan sebagai bahan di dalam kajian untuk ke FPD. Jadi pasti teman-teman juga kan punya orientasi. Ini saya punya penanganan di dalam hal ini kaitannya kemana? Dan ditempatkan posisinya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan testimoni yang disampaikan oleh mantan Ketua KPU di Garut, Pak Ade Sudrajat, kita juga akan bergerak menindaklanjuti terhadap gugatan-gugatan tadi. Artinya ini gerakan ke sananya ke petunnya pengadilan tata usaha negara. Ini juga akan kita garap. Nah, sama ketika di teman-teman juga ada yang berkaitan dengan hal administrasi negara atau yang lainnya, nanti dikumpulkannya misalkan di Pak Ade, dibikin rumpun gitu. Ada rumpun kebijakan, ada rumpun tentang tata usaha negara, dan satu lagi adalah korupsi. Nah, khusus korupsi ini kita udah bincang-bincang kecil bahwa rencana kita itu ke KPK, karena kita secara analisa jaringan background bupati ini, kemudian keluarganya, kemudian kroninya, orang yang punya kepentingan hari ini menjadi bagian daripada rejim yang paling sangat memungkinkan bupati ditangkap itu ke KPK. Dan ini pasti teman-teman juga punya data temuan untuk dilaporkan ke KPK dan kita akan agendakan. Jadi tim ini, 3 rumpun ini harus bergerak secara fokus. Dan yang mutasi rotasi ini sebagai bukti awal, indikasi kuat adanya penyimpangan di dinas bersangkutan yang notabene itu mengarah kepada bupati dan wakil bupati. Jadi kalau ada negatif berarti ada persoalan kasus di tempat itu yang alirannya masuk ke bupati dan wakil bupati. Lebih jelas dipegang pointer yang masuk 30 miliar apa saja. Adapun beberapa dinas yang menjadi sorotan LSM Sorak hari ini adalah yang paling pertama adalah Hidup Takdir sebagai database kependudukan. Yang kedua yang menjadi mitra kerjanya juga samping data dengan beberapa dinas terkait, antara lain Dinsos, yang kedua BPJS, yang ketiga Dinkes, yang keempat rumah sakit. Itu lebih konsep di sosial. Artinya beberapa waktu ke belakang kami juga meminta kepada beberapa dinas tersebut melalui permintaan informasi publik terkait data-data yang dibutuhkan. Untuk yang menohok langsung ke beliau kan ini saya punya kwitansi atau tanda terima 2 miliar 200 juta
dari pengusaha. Ini sudah masuk laporan di KPK, jadi nanti tinggal kita dorong. Ini laporannya sudah masuk ya. Setebal ini saya buat kajiannya. Kenapa? Satu, kita hubungkan antara kwitansi itu dengan LHP BPK, dengan hasil lelang dihubungkan, gitu. Jadi kalau datanya komprehensif seperti ini, penyidik juga mudah. Mereka tidak perlu cari tahu lagi, oh ya, ini hubungannya ke sini, ini hubungannya ke sini. Ini sebagai gambaran saja. Jadi dibuat lengkap seperti ini. Kemudian yang kedua, bisa juga dokumentasi dalam bentuk foto, dalam bentuk video, tadi seperti tadi. Video, foto, rekaman, dan data tertulis seperti ini. Apalagi kalau sudah hasil kajian. Kalau sudah hasil kajian, sudah fix, sudah disimpulkan seperti Gunlan ini enak. Jadi nanti rencananya tim ini tadi sudah ngobrol sama Kang Indra bahwa semua kasus-kasus yang kawan-kawan nanti input ke kita itu menjadi latar belakang A, B, C, karena itu kan nggak mengalah langsung ke satu. Tadi kan ada dinas-dinas terkait dan sebagainya. Tapi ini latar belakang betapa beliau tidak mampu mengorganisasikan pemerintahan. Ini kasus ini. Kemudian diklasifikasi. Dari klasifikasi ini kemudian dijadikan satu resume berdasarkan kajian teoritis. Undang-undangnya ini, peraturan pemerintahnya ini, perdanya ini dihubung-hubungkan. Kemudian pada akhirnya ditarik satu kesimpulan. Kemiskinan sekian poinnya, kemudian IPM sekian poinnya, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekian poinnya. Dibuat satu matriks yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika itu sudah terjadi, akan sulit dipatahkan oleh siapapun. Mau DPRD, mau APH, itu akan sulit untuk mematahkan sehingga argumentasi kita akan mudah diterima. Nah, itu mungkin gambaran. Jadi kawan-kawan masih punya waktu. Tadi umpama kalau masih dalam soft copy nanti bisa dilengkapi dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya perlu konsultasi, kita juga terbuka nih. Umpama nih kita ini kurang apa dan lain sebagainya, kita nanti mulai kerja itu besok sore. Pada waktu itu yang kami lakukan itu adalah bentuknya hak angket untuk pembentukan pansus seperti ini. Jadi tadi sampaikan tanggal 24 baru mulai, ya, baru mulai untuk memasukkan data-data itu. Jadi saya mohon mulai hari ini menjelang tanggal 24 yang sudah ada segera diserahkan. Kita pernah investigasi ke situ sampai pulangnya dikejar-kejar. Tapi bagi kita nggak takut juga ya. Maupun berbintang apapun juga ketika terjadi sebuah kerusakan lingkungan itu harus dipertanggungjawabkan. Pernah ada klarifikasi. Siapa sih yang buat di sini ini kan gitu ya. Ketika konfirmasi Kabupaten Garut menyalurkan ke provinsi. Ketika konfirmasi saya ke Bandung, tidak mungkin di situ akan terjadi sebuah perizinan kalau tidak direkomendasi oleh pemerintah daerah. Data-data secara tulisan dan dokumentasi mungkin kedepannya secepatnya diperlengkap disampaikan di FGD. Semuanya dari mulai jalan bolong dan meskipun hujan beberapa hari sudah merupakan teror yang dihentikan bagi masyarakat. Sebuah bukti yang jelas juga secara. Adapun masalah data, saya juga sebagai korban, terutama terkait dengan keberadaan rumah sakit pribadinya Bupati. Istri saya menjadi korban dari malpraktek pemirsa, dari malpraktek yang distereokan secara masif. Saya rasa kembali meningkatnya COVID itu masyarakat tidak meninggal di pinggir jalan, mayoritas meninggal di rumah sakit. Pernah ada kan yang meninggal di isolasi mandiri? Tidak ada. Yang meninggal semua di rumah sakit. Itu harus jadi pertanyaan besar yang harus kita buka kiranya hari ini. Atau enggak meninggal di tengah pasar kalau kopi itu ganas.
Ini ada apa? Secara medis bagaimana itu? Bahkan ketika istri saya meninggal, saya merasa tidak puas dengan salah satu dokter rumah sakit. Saya bertanyakan mekanisme penjemputan pasien COVID itu seperti apa. Ternyata sudah skenario oleh kepala dinas bahwa memang harus jemput. Artinya mereka seperti tanggung jawab pada dunia akhirat terhadap nyawa yang sudah meninggal dengan dasar COVID atau di COVID. Ini harus kita bongkar. Dan ini saya mohon juga kepada aparat penegak hukum, jangan menakut-nakuti masyarakat dengan melebihi COVID hari ini. Tadi kita menyinggung kerusakan pagar DPRD saja sampai dipidanakan, sementara kerusakan lingkungan yang sudah jelas-jelas di depan mata, kata Barabaja, apa yang mengambil tindakan? Apakah perlu bukti? Itu di depan mata, ada juga melihat merasakan. Sementara perusahaan gedung DPRD atau pagar DPRD dipidanakan, dikriminalisasikan. Saya minta Kapolres Anda harus adil dalam menegakkan keadilan. Kalau untuk data sebetulnya ini bisa ranah pribadi saya. Ini data dari chattingan almarhum saya, video almarhum saya simpan. Makanya saya tantang dinas pendidik kesehatan dari rumah sakit, ayo laporkan saya. Itu saya simpan dan saya akan print out nanti kalau perlu jadi saksi. Saya akan siap bersaksi. Terima kasih. Saya mohon dukungan anak. Kenapa saya berbicara ini? Kalau saya terus berjuang sendiri capek kan? Ya. Mau lah kasih nanti kaji ini aja untuk. Tapi jelaskan sekarang kawasan jalan lingkar Cipanas Sikobite jadi dibelokkan. Dulu nama diluruskan. Nama dibelokkan. Berarti itu salah kan? Berarti mana salah? Tetapi pemerintah kudu baik karena punya dasar repercetan di desa. Tetapi BKSDA meyakini 0,74 itu telah dirampas oleh pemerintah. Nah, saya mohon dukungan anak. Nanti bukti-buktinya saya kumplit. Berita acara petakna nu awalnya akan nya pembebasan kan. Jadi kan mesti gitu kan, mesti digerus gitu, dirusak. Nah, ini kan ada pertanyaan. Si anu mesti dirusak kan digantian apa kumaha? Ada sanksi pidana kumaha? Siga urang rusak imah batur. Akhirnya kurang di kita salah dibelok. Akhirnya rusaknya kumaha tanggung jawab saya ieu. Kan kudu bertanggung jawab. Betul tuh. Nah, akhirnya dibelokkan kan. Mohonlah dukungan eta. Nanti berkas-berkasnya saya akan perkuat. Itu garis besarnya kawasan jalan lingkar Cipanas. Yang kedua masalah limbah Sukaregang. Jadi gini, masalah Sukaregang, Bung Risman. Jadi saya lahir di Sukaregang, asli di Sukaregang. Jadi saya tahu tentang seluk-beluk Sukaregang. Dulu saya pernah demo dengan kawan-kawan saya memperjuangkan UMKM masyarakat penyamak kulit. Karena rusak masuk Sukaregang kan, karena ada investasi yang besar. Jadi lain orang Sukaregang, orang luar. Daki saya terpendiri dirinya. Tadi Sukaregang salah satu penyamak rumahan kita bandingkan. Penyamak rumahan ngabuang limbah langsung ke sungai ge. Paling ge sabulan teh 200 lembar ilmu domba. Tapi pengusaha kapitalis sapraya pengusaha kapitalis sapoe teh bisa 2.000. Seperti Adira, GMP, wah Nadiman itu kan bukan orang dia, tapi Nadiman itu karena sih GMP aja wae. Itu kan saya dulu pernah kan, saya melaporkan ke Kapolda Nudak Akasa. Jadi tetap penekanan gitu. Jadi kadang kan bukan stagnan kita bergerak ini tidak berjalan atau kita dalam bukan. Kita nunggu momentum, saya sih nggak dukung kami gitu. Tetap tanpa dorongan semua pihak ini tidak akan masalah selesai. Nah, Bupati juga, jadi saya kan telah melakukan pembiaran karena Sukaregang makan bahan berbahaya beracun paling jahat kan karena ada suapal, ada cuka dan sebagainya langsung ada susukan. Abang nggak ke rumah Abi tinggal di bawah kan, wah bau tuh, lama biasa mau bau. Jadi sebenarnya di antara semua aja limbah yang paling berbahaya Sukaregang. Jadi kedua IFA komunal 2,5 miliar di bawah
rumah ibu saya di Hana. Kan dari awal pembangunan oke dipakai-pakai. Jadi tetap diduga aya permainan antara dinas LH sebagai PPK bekerja sama gitu. Jadi intinya pemerintah tidak berani kan melakukan sebuah gebrakan dan janji kepada pengusaha kecil, karena kami kan memperjuangkan pengusaha kecil dan akan mengusir sebenarnya pengusaha kapitalis itu kan, tapi susah karena mereka itu kan satu punya jaringan hukum, uang dan sebagainya. Kita mesti apa gitu? Makanya sampai hari ini Sukaregang menjadi polemik kan. Terus masalah izin itu bukan analisis bukan DPR lah sebenarnya, harus AMDAL itu. Sebenarnya Sukaregang itu kawasan harus AMDAL. Sekarang coba yang punya izin itu berapa? Hanya 8 nggak tahu 9. Itu benar nggak 9 itu izin AMDAL atau DPR? Kalau DPR menurut saya tidak boleh. Saya pernah audiensi beberapa kali kan terkait masalah lingkungan, masalah Sukaregang. Terus siapa sih yang berani menonton perumahan saya? Forum kan? Perumahan itu di Motoreng itu 2009-2020 perumahan. Tapi sekarang dibuka lagi perumahan ini kan udah menjamur kemana-mana, lahan produktif ini sikat habis. Sengaja Perda RT RW itu kan, Perda nomor 29 itu dirubah sekarang menjadi Perda nomor 6 2019. Itu supaya apa? Supaya izin daripada kawasan wisata derajat ini bisa mulus seperti itu. Tujuannya ke eta sebenarnya. Dan bagus kok bayangin kan, Perda 28 kawasan derajat campuran di ACC. Garut ini udah kawasan konservasi. Sekarang dirubah Perda RT RW kan kawasan di mana-mana. Ngeri aku kan industri. Dan sebenarnya ini penyerapan tenaga kerja seperti apa? Sok bayangin anu gawe awewe hungkul. Hanya lelaki enak ieu, enak nyeuseun dan sebagainya. Benar kan? Lalu saya sok dikasih rata-rata kan cewek. Kan? Jadi dia kan tetap ujung nama hotel. Jadi tujuannya dirubah RT RW kan sudah kepentingan Pak Bupati tadi itu. Masalah COVID ini kan banyak. Satu di dinas koperasi itu kita memprediksi awal 2020 tentang DID, dana insentif daerah itu kan di APBD kan itu semiliar. Satu orang itu 1 juta. Saya cek CPCL-nya itu satu kan kata diskop ini tidak boleh ganda dengan BPUM, tapi banyak faktanya ganda. Ya. Keduanya tidak tepat sasaran. Karena bantuan 1 juta itu bukan untuk membeli HP, untuk membeli rokok dan sebagainya, itu menambahkan permodalan itu banyak kan? Itu saya akan serahkan ya. Jadi itu 1 juta per orang dan UMKM. Jadi bukan oleh UMKM, tukang jualan dunang, 1 juta. Kalau kebuka usahanya mah dunang. Cireng. Terus kedua kan masalah kritis, masalah disnaker kan, masalah padat karya. Itu padat karya sebenarnya itu leres desa anu ieu naon, tapi loba pemulih-pemulih eta pungutan liar itu disikat habis di dinas aya lah katanya. Terus jadi nyampe kena 60 teh nyampe nama 40 juta gitu. Kepadatan mah lampung terang ya. Eta kan kena dikritisi karena kenapa kan? Eta anggaran rakyat kan. Jadi ngeling 500 juta semiliar itu teh kudu tepat sasaran. Jadi bupati ini bukan memberikan bantuan cuma-cuma tanpa ada evaluasi. Hari ini kita harus pertanyakan berapa miliar, berapa triliun bupati mengeluarkan anggaran untuk penanganan COVID. Benar? Soal evaluasi nanti kan. Jadi bisaan karena ini mah darurat sedang COVID mah, pol bisa diperiksa dan sebagainya sah. Dan nu dikeluarkan rumah itu duit rakyat kan kudu benar eta evaluasinya, pertanggungjawaban kudu jelas. Saya paling menyoroti pendidikan, masalah mutu kualitas pendidikan semua gini kan. Pendidikan ini harusnya kan mendorong untuk meningkatkan kualitas untuk pendidikan, bukan mengagung-gulung tina masalah program atau proyek dan sebagainya. Kan sudah kemarin masalah DAK kan ramenya. Ada di Bagedung kita DAK kan dibikin salah satu orang lah atau penghal. Itu kan tidak boleh. Kan tetap pejabat ini yang mempunyai tanggung jawab. Jadi mereka kudu diberikan gitu. Tetap semua tanggung jawab ini adalah kebijakan daripada bupati dan wakil bupati. Adalah salah satunya lagi kan kasus tentang itu
pembangunan rawat tekon kan? Mereka wakil bupati di desa Mekar itu, Mekar itu kan. Jadi artinya kan sejak kemarin juga saya masalah Bang Jo ini masalah PKPM-nya. Itu kan PKPM-nya kan miliar, 1 tahun kita 15 miliar, 17 miliar. Contoh hadirnya PKPM untuk membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Tetapi hari ini kan peringkat kedua terbawah. Itu kan. Jadi kenapa peran fungsi pendidikan non formal? Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pasal 27 bahwasanya pendidikan non formal ini untuk membantu pendidikan informatif kenyataan bohong kan. Anak nanti ujung-ujung nama kan kayak BOP. Ini BOP itu badan operasional lah gitu. Kan hari pertama kita sejadah poli kan. Hari dapoli mah kan kelihatan satu orang Asep Nurjaman menang sakit itu bantu. Jadi data-data diplot, jadi namanya muncul. Jadi memenang BOPT, simtaknya 20 hiji ke 20 hiji ke bawah gitu. Anu 20 hiji ke atas pun tidak dapat BOP. Jadi eta mah langsung 330 kok seperti namina. Eta teh kudu dikritisi habis teh. Benar. Karena komolah ahli pendidikan jadi kan kita kudu dikritisi habis. Jadi tetap pendidikan amburadul sebenarnya pasti amburadul. Karena bidang yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan ini untuk membentuk pola pikir, karakter dan sebagainya. Saya mantan guru, saya ngajar di Pasundan 5 tahun, jadi saya tahu gitu. Jadi karakter seseorang itu tetap dalam pendidikan akhlak dan semua itu. Yang mesti kita sampaikan di tengah masyarakat, gerakan masif bahwa tujuan maksud kita itu dalam rangka penggunaan bupati itu apa? Ini yang harus terus ditekankan di tengah masyarakat. Ini yang disebut gerakan masif. Karena saya rasa kurang nih. Masih banyak pemahaman masyarakat juga yang masih kontra tentang gerakan-gerakan orang kita ini. Makanya tugas yang paling penting terstruktur masif lah yang paling penting. Saya mohon ke teman-teman yang punya basis massa di daerah untuk lebih menggaungkan gerakan kita ini di tengah masyarakat di daerahnya masing-masing. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari FGD Saudara Jajah Dela ya diabadikan, datanya sudah diserahkan untuk dikaji bersama-sama ya. Terima kasih. Silakan sebelah sini, lewat sini. Ya, berikutnya dari Gerakan Nusantara Hijau. Ini tentang data-data kerusakan lingkungan. Ya, datanya sudah disampaikan. Coba diabadikan. Ya, ini akan menjadi bahan kajian untuk mendorong pansus hak angket di DPRD Kabupaten Garut mulai tanggal 24. Ya, silakan. Berikutnya data yang disampaikan temuan-temuan lapangan oleh Barabaja. Silakan untuk disampaikan kepada tim rumpun FGD ya. Ya, diabadikan dari Barabaja kasus yang sudah ditangani di lapangan yang akan dijadikan sebagai kajian di dalam pansus di DPRD Kabupaten Garut. Berikutnya silakan dari Laskar Garut Mandiri Saudara Yuli Setiakurniawan. Ya, berarti ini korupsi sebanyak banyaknya korupsi ini mah. Wah, ternyata lebih banyak data korupsinya. Ini yang akan disampaikan ke KPK nanti setelah kajian dan dibalapkan dengan FGD di pansus hak angket. Terima kasih. Silakan. Berikutnya ada lagi dari LSM Cipas. Ya, ini juga kronologis beberapa kasus. Ya, daftar inventarisasi kasus. Ya, secara data lengkapnya diserahkan di dalam kajian. Ini baru rangkuman beberapa pointernya saja. Ya, silakan diabadikan. Terima kasih LSM Cipas. Silakan. Ini data tentang kecurangan atau produk-produk gagal. Ya, tentang pemilu kada 2018, pemilu kada 2018. Ini data yang menyatakan bahwa pada ujungnya bahwa Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut ilegal. Saudara Sam Yosef ya. Coba diperlihatkan dulu buat diabadikan. Ini data-data korupsi Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan diusung ke KPK, juga yang akan didorong kepada pansus hak angket penurunan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Terima kasih. Ini dari Saudara Asep Nurjaman ya FPPG tentang
kerusakan lingkungan, tentang pencemaran lingkungan dan hal-hal yang menyangkut pendidikan dan pelayanan. Silakan diserahkan datanya tentang temuan-temuan hasil investigasi lapangan yang akan jadi bahan kajian untuk FPD. Ya, terima kasih. Datanya diserahkan dan kayaannya kajiannya nanti akan dibahas tim Bu secara maraton dari sejak hari ini sampai puncak kita 24 dan dilanjutkan dari 24 sampai terbentuknya pansus hak angket. Terima kasih. Data ini yang menjadikan keyakinan para legislatif, para ketua fraksi untuk membentuk pansus hak angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, pada prinsipnya terkait perkembangan dari Deragam ini ada beberapa saluran yang akan kita gunakan sebagai langkah-langkah konstitusional. Yang pertama, mendorong ke DPRD Garut untuk melakukan hak angket terhadap Bupati Garut berdasarkan data-data, fakta-fakta, kemudian prestasi atau wan prestasi yang sudah dilakukan oleh kepala daerah Kabupaten Garut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa poin penting terkait dengan pelanggaran hukum, baik dilakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama oleh dugaan-dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan oleh Bupati maupun Wakil Bupati Garut. Nah, kita menduga adanya perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha kepada Bupati Garut. Jadi itu yang akan kita laporkan. Jadi pada prinsipnya begini, selama 7 tahun kepemimpinan Pak Rudi dan Pak Helmi ini, kita akan mengukur dari aspek mana sajakah? Satu, dari indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kedua, dari aspek kesejahteraan yang dibuktikan dengan angka-angka pendapatan masyarakat, daya beli, dan lain sebagainya. Kemudian dibuktikan juga secara aspek sosial dan ekonomi dari tingkat pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja dan lain sebagainya. Kemudian kesejahteraan masyarakat juga diukur dari, misalnya salah satu tolak ukurnya adalah besaran upah minimum kabupaten yang kemarin gagal dinaikkan untuk tahun 2022 yang kemarin disuarakan juga oleh kawan-kawan dari Serikat Pekerja. Nah, itu juga salah satu indikator bahwa memang kepala daerah yang saat ini menjabat itu tidak bisa perform melaksanakan tugas-tugasnya. Dari bukti-bukti dan fakta yang kita miliki, ada perbuatan gratifikasi. Saya rasa itu yang akan mempercepat turunnya PH. Dari program Garut Amazing kan banyak yang dilanggar sebetulnya. Di dalam RPJMD kan sudah disebutkan bahwa janji politik atau visi misi waktu itu Pak Rudi dan Pak Helmi kan apa? Pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, bahkan ada beasiswa untuk mahasiswa. Kan faktanya sehari ini SD saja pada bayar sekolah negeri, SMP juga demikian, apalagi sampai dengan tingkat SMA berapa belas juta diperlukan. Nah, ini kan sudah wan prestasi dari janji politik dan visi misi yang waktu itu digaungkan.